mana kita bisa kembali untuk melihat apakah masalah-masalah yang berkaitan dengan psikosomatik, dan pada kali ini kita akan mencoba membicarakan tentang kesulitan tidur atau insomnia. Saat ini saya berada di FK Ukrida di Jakarta, dan pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih untuk para attendees yang bisa hadir mendengarkan tentang apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Nah, kalau kita berbicara tentang kesulitan tidur, maka tentunya kita harapkan bagaimana menanganinya dengan bijak dan tepat. Ya, karena seringkali hal ini tidak menjadi poin utama dalam penanganan, dan orang akan lebih banyak berpikir untuk mengatasi dengan keadaannya saja, tanpa memberikan satu hal yang baik untuk penanganan yang lebih lanjut. Kalau kita melihat kasus berikut ini, maka kita melihat adanya seorang wanita usia 67 tahun, sudah sejak 2 tahun belakangan ini memakan obat tidur dari berbagai jenis merek, ya. Ada Clobazam, ada Alprazolam, ada Estazolam, untuk membantu tidurnya. Pasien mengatakan sulit untuk memulai tidur dan kadang-kadang bangun terlalu awal. Biasanya jam 3 pagi, tapi sulit tidur kembali. Kasus kedua adalah laki-laki usia 57 tahun, pasca pemasangan ring stent di jantungnya. Setelah itu, ia merasa sulit tidur. Jantung dalam keadaan baik dan terkontrol dengan obat-obatan jantung. Pasien takut makan obat tidur karena dikhawatirkan membuat ketergantungan dan efek samping. Akhirnya pasien menjadi semakin cemas dan sulit tidur. Sebentar. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang insomnia, maka kita harus membicarakan dulu tentang tidur itu sendiri. Jadi tidur adalah perilaku. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, maka sepertiga kehidupan manusia itu sebenarnya banyak dihabiskan untuk kondisi tidur. Makanya tidak heran orang bilang kalau tidur yang baik itu 8 jam misalnya. Tidur sangat penting bagi kesehatan. Ya, dan tanpa tidur yang baik, maka kita dapat mengalami masalah-masalah fisik. Ya, bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis. Sebenarnya kalau dilihat dalam berbagai literatur, rata-rata manusia membutuhkan sekitar 7,5 jam tidur di malam hari. Jadi ini berarti tidur itu bukan dijumlahkan dalam satu hari, tetapi semua tidur dari malam sejak mulai sampai terbangun di pagi hari yang dihitung. Tidak semua mengatakan 7,5 jam, ada beberapa yang mengatakan rasa puas dalam tidur itu bisa dicapai dalam waktu sekitar 6,5 jam tidur. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah tidur, 6,5 jam tidur itu sudah bisa menyatakan bahwa perbaikan di dalam kondisi tidurnya sendiri. Kalau kita berbicara lagi terlanjut berkaitan dengan insomnia, maka definisinya sendiri adalah kesulitan memulai tidur atau mempertahankan tidur. Dan ini merupakan gangguan tidur paling banyak yang dialami oleh manusia. Ya, penelitian terbaru mengatakan dalam setahun terdapat 30-45% manusia dewasa yang mengalami insomnia. Kalau Anda bertanya kepada saya, sebenarnya insomnia itu ada berapa jenis? Ya. Maka dalam urutan di berbagai literatur, kita melihat adanya insomnia yang sifatnya sementara, kurang dari 1 minggu. Ada yang kronis atau lebih dari 4 minggu. Kalau insomnia yang sifatnya transien atau awal, maka biasa disebabkan karena adanya stresor akut.
Misalnya ada perubahan lingkungan, jet lag, adanya gangguan pada irama sirkadian, atau ada obat-obatan yang diberikan kepada orang itu dan mengganggu tidurnya. Nah, biasanya kalau penyebabnya hilang atau bisa diatasi, maka gejala insomnia-nya juga menjadi lebih baik atau hilang. Sedangkan yang kronis, biasanya kita akan melihat berbagai sebab atau pemicu dari masalah insomnia yang berlangsung lebih dari 4 minggu. Ada masalah di kimiawi otak, ada masalah di gangguan psikiatrik, kondisi medis umum, dan obat-obatan. Sehingga ketika seorang dokter dihadapkan pada pasien yang mengalami gangguan tidur yang telah lebih dari 4 minggu, maka dia harus berpikir di dalam dirinya adanya masalah-masalah yang terkait di bawah ini. Kalau kita melihat, maka yang paling penting disingkirkan adalah kondisi medis umum dan pemakaian obat-obatan. Ya, kalau kita melihat asma, penyakit paru, penyakit yang bekerja dengan jantung, nyeri seperti rematik, adanya menopause, inkontinensia urin, ya, orangnya kencing terus, misalnya pada pasien diabetes mellitus, atau pada orang yang mengalami kejutan di saat malam hari, atau kita sebut sebagai restless leg syndrome juga ada, atau fibromyalgia yang rasanya nyeri terus sepanjang hari. Juga jangan lupakan untuk menanyakan riwayat pengobatan. Pada beberapa kasus kita menemukan masalah terkait dengan beta blocker sebagai obat jantung atau hipertensi, pemakaian kortikosteroid ya, untuk peradangan, adanya pemakaian kemoterapi, dan beberapa obat antidepresan yang mempunyai efek sulit tidur. Biasanya kita menggunakan antidepresan di pagi hari, dan ada beberapa yang masih susah untuk tidur di malam harinya karena efek dari obat-obatan tersebut. Sedangkan gangguan psikiatrik yang paling sering berkaitan dengan insomnia yang sifatnya kronis adalah berkaitan dengan gejala-gejala kecemasan, depresi, gangguan bipolar, penyalahgunaan zat, dan alkohol. Ini penting sekali. Jadi kalau kita menanyakan kepada pasien tentang adanya penggunaan alkohol, mungkin di awal-awal pasien merasa bahwa alkohol itu mampu untuk membuat dia tidur. Tetapi dalam jangka panjangnya alkohol akan menyebabkan masalah. Ya. Sedangkan kimiawi otak, adanya sistem imun ini akan berkaitan dengan masalah melatonin, growth hormone, dan kortisol sebagai hormon stres. Di mana hal ini juga biasanya akan berkaitan dengan masalah-masalah terkait gangguan psikiatrik. Sehingga dampak insomnia yang perlu kita pikirkan adalah absensinya meningkat. Ya. Jadi orang itu tidak mampu bekerja dengan baik dan banyak bolos karena ngantuk di pagi hari. Kecelakaannya meningkat. Ya. Gangguan psikiatrik meningkat. Kadang-kadang dalam praktek saya sering menyebutkan bahwa insomnia ini merupakan pintu masuk ke gejala-gejala gangguan psikiatrik lainnya. Karena begitu banyaknya masalah psikiatrik terkait dengan insomnia. Gangguan fisik juga meningkat. Ya, adanya masalah-masalah terkait dengan kesulitan tidur menyebabkan imunitas menurun sehingga gampang menjadi sakit. Serta tentunya di dalam jangka panjang kualitas hidupnya menurun. Sehingga tata laksana bukan hanya di dalam hal pengobatan dengan obat seperti farmakoterapi, tetapi juga psikoterapi, dalam hal ini adalah kognitif terapi, memperbaiki hygiene tidur. Kesehatan tidur ini seringkali dilupakan oleh kita, dan kalau kita dapat menemukan penyebabnya, kita obati penyebabnya. Nah, terapi tanpa obat, yang paling penting adalah kita memperbaiki kesehatan tidur. Ya. Bangun pagi teratur, pergi tidur setelah mengantuk, tidur siang akan mengurangi tidur malam. Tentunya pada orang-orang geriatri atau lansia ini sangat menjadi masalah. Tidak minum kopi dan teh beberapa saat menjelang waktu tidur. Mungkin ada di antara kita yang tidak terlalu bermasalah dengan hal ini. Tetapi ada beberapa kasus orang sangat sensitif dengan zat-zat yang mengandung kafein seperti kopi dan teh. Jangan berolahraga berat di malam hari. Ini juga seringkali dilanggar karena ada orang yang berpendapat kalau olahraga capek maka dia bisa tidur dengan nyenyak.
Padahal beberapa kasus kita temukan ternyata tidak demikian. Kemudian hindari pekerjaan di tempat tidur, termasuk menggunakan smartphone yang sering kali menjadi tren belakangan ini. Ya, ada yang mengatakan penelitian 1 jam sebelum tidur harusnya mata kita tuh dihindari dari alat-alat yang memancarkan sinar biru, ya, seperti smartphone, laptop, ya, iPad ataupun TV. Melatih relaksasi ini juga penting, ya, bisa dengan melakukan meditasi atau yoga yang sifatnya untuk relaksasi. Dan perlu diingat bahwa kalau kita mengalami masalah sulit tidur, biasanya harusnya ketika kita mulai terbaring, 30 menit kita tidak bisa tidur, itu kita bisa sebut kesulitan tidur. Ya, maka kalau sejam terbaring belum bisa tidur juga lebih baik bangun dulu. Jangan terus-terusan tidur, malah jadi kepala pusing dan tidak bisa dapat tidurnya juga. Dan penting juga jangan melihat jam dinding saat hendak tidur. Kalau kita berbicara tentang pengobatan, maka rekomendasi obat yang saat ini di-approve oleh FDA di Amerika Serikat dan obatnya tersedia di Indonesia adalah zolpidem, estazolam, dan ramelteon. Kita melihat onset reaksinya biasanya cukup cepat ya untuk zolpidem ini. Waktu parunya sekitar 5-7 jam sehingga bisa membantu tidur normal sekitar 6,5 jam ke atas. Dosisnya kita bisa gunakan sampai 10 mg per hari. Jadi setengah sampai 1 tablet. Biasanya indikasi utamanya adalah untuk sulit mulai tidur. Nama obat kedua yaitu estazolam. Obat ini mempunyai onset reaksi sekitar 120 menit. Jadi biasanya diminum sekitar 1 jam sebelum tidur. Waktu parunya cukup panjang, tidak mengherankan bahwa obat ini bisa masih dirasakan mengantuk di pagi hari. Ya. Dan biasanya dosisnya adalah antara setengah sampai 2 mg. Kemasan yang dijual di pasaran itu 1-2 mg. Di sini saya tidak sebutkan merek, ya, karena mungkin nanti bisa dicari sendiri merek apa sebenarnya yang paling sering ini. Biasanya kita gunakan untuk orang yang susah memulai tidur dan sulit mempertahankan tidur. Sedangkan ramelteon atau yang disebut sebagai agonis dari melatonin, ini onset reaksinya 45 menit, ya, bisa digunakan 1 jam atau setengah jam sebelum waktu tidur. Waktu parunya cukup pendek, antara 2-5 jam saja. Digunakan dengan dosis tunggal 8 mg dan dipakai untuk sulit memulai tidur. Pengalaman di klinis ketika orang sudah mulai datang dengan penggunaan obat yang beragam untuk gangguan tidurnya, maka biasanya penggunaan ramelteon tidak terlalu efektif. Nah, kalau kita melihat ini, maka sebenarnya banyak dari kita yang sering kali meresepkan atau diresepkan obat tidur yang sebenarnya bukan ditujukan untuk tidur, misalnya alprazolam. Ya. Mengapa demikian? Maka kita bisa bahas pada kesempatan ini bahwa sebenarnya idealnya orang itu tidak perlu obat untuk tidur. Namun banyak sekali orang membutuhkan obat untuk tidur. Nah, biasanya kita melakukan terapi perilaku dan peningkatan higiene. Bagaimana orang bisa tidur baik kalau misalnya orang itu terbiasa tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Dan dibiasakan dari sejak masa kuliah seperti itu. Tentunya masalah ini akan menjadi utama dalam bagaimana kita mengubah perilaku tersebut. Sehingga kadang-kadang diperlukan satu farmakoterapi karena memang efek terapi perilaku dan edukasi itu lama. Orang itu belum tentu langsung berubah kebiasaan tidurnya karena hanya diberitahu gitu. Kebanyakan malah susah. Sehingga tadi dikatakan bahwa di dalam praktek sehari-hari kita sering menggunakan obat-obat ini. Lorazepam, alprazolam, clonazepam digunakan untuk mengatasi gangguan tidur. Kenapa? Karena memang efeknya cepat. Ya. Sleep latency-nya pendek. Orang itu jadinya mau masuk tidur itu gampang. Ya, nggak perlu berlama-lama.
frekuensi dan durasi terjaganya menjadi lebih rendah. Nggak gampang bangun, karena kadang-kadang ada orang yang tidur tuh kebangun terus. Susah. Total sleep time-nya juga meningkat, ya, jadi lebih dari 6 jam. Sebenarnya, FDA menyetujuinya itu adalah hipnotik sedatif, tadi, esprazolam. Namun sayangnya seringkali lebih digunakan alprazolam dalam praktek kita sehari-hari. Padahal tujuan utama penggunaan alprazolam lebih pada untuk mengatasi serangan panik pada gangguan cemas panik. Dan kalau kita menggunakan benzodiazepin, kita harus hati-hati. Kalau orang itu punya masalah dengan alkohol atau peminum alkohol yang sangat aktif, atau pernah menggunakan zat misalnya seperti heroin atau stimulan seperti metamfetamin. Kenapa? Karena lebih mudah untuk mengalami ketergantungan daripada orang-orang yang mungkin hanya sekali-sekali minum ataupun tidak pernah menggunakan obat-obatan zat seperti stimulan heroin dan alkohol sama sekali. Sayangnya, adanya kerugian dari penggunaan golongan penenang seperti benzodiazepin ini adalah adanya gangguan keseimbangan. Sedasi ya di siang hari, orang yang ngantuk-ngantuk terus. Adanya masalah kognitif, ya. Ada yang beberapa orang mengatakan kalau dia pakai obat tidur dari golongan benzodiazepin dalam waktu yang lama, maka seringkali dia mengalami lupa-lupa. Ya, suka lupa-lupa dia. Kemudian, pada kasus-kasus orang tua, kita harus perhatikan kalau dia ada masalah dengan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, ya, dia harus perhatiin ada pernapasannya, karena dia bisa depresi pernapasannya, bisa menekan pernapasan dan akhirnya menjadi gagal napas. Masalah toleransi juga menjadi problem pada orang yang menggunakan benzodiazepin, tetap putus zat. Jadi kalau dia minum, terus lama-lama dosisnya meningkat, terjadi toleransi. Kalau nggak minum lagi, dia withdrawal. Atau malah jadi rebound insomnia. Insomnianya menjadi lebih berat. Dan berpotensi disalahgunakan serta mengalami ketergantungan. Sehingga lebih baik kalau untuk kasus-kasus insomnia kronik ditanganinya oleh dokter yang ahli di bidangnya. Biasanya adalah psikiater. Karena kalau misalnya dengan dokter umum, ya, nanti khawatirnya terus digunakan, akhirnya lupa. Di dalam praktek sehari-hari saya sering menemukan orang ketergantungan alprazolam misalnya, itu awalnya karena nggak bisa tidur. Diberikan sebagai obat anti insomnia, tetapi kelupaan untuk dilepas dan dicoba untuk alternatif terapi yang lain. Biasanya kalau mau diberikan dengan dosis efektif paling rendah, penggunaannya harus jangka pendek, dan kalau bisa jangan tiap hari, intermittent saja. Kalau perlu, ya berikan waktu misalnya sampai jam 12, kalau nggak bisa tidur juga baru minum. Harus ada penghentian bertahap. Dalam artian bahwa kalau misalnya dasar dari gejala insomnianya belum dapat, maka kita harus perhatikan untuk mengatasi. Ya, kebanyakan kalau kasus-kasus yang datang ke psikiater, itu anti insomnia digunakan untuk gangguan cemas dan gangguan depresi misalnya. Dosis pada orang tua harus lebih kecil. Ini harus dilakukan dan ini merupakan rekomendasi umum. Yang kedua adalah yang paling sering digunakan adalah antidepresan yang mempunyai efek sedatif. Walaupun tidak mempunyai persetujuan dari FDA, tetapi ini sering digunakan, terutama adalah amitriptilin, ya, dan mirtazapin saat ini. Amitriptilin bahkan kalau beberapa kasus pasien yang berobat ke Singapura ini sering diberikan amitriptilin. Sekitar dosisnya sekitar 10 sampai 20 mg. Di sana ada kemasan yang 10 mg. Kalau di Indonesia adanya yang generik 25 mg. Trazodone sudah tidak lagi ada di Indonesia. Mirtazapin masih digunakan ya, dengan merek dagang yang satu-satunya yaitu Remeron. Dan ini biasanya digunakan setengah, ya, 15 mg sampai 30 mg. Sayangnya obat ini punya efek yang kurang nyaman kalau tidak cocok orangnya. Besok paginya tuh suka merasa ngantuk terus dan rasanya tidak nyaman di badan. Ada beberapa orang yang mengalami hal tersebut. Keuntungannya cuma satu, yaitu lama penggunaannya tidak terbatas. Karena kita tidak ada literatur yang mengatakan bahwa antidepresan itu bisa menyebabkan ketergantungan dan toleransi. Kerugiannya sebenarnya tidak diindikasikan untuk insomnia.
Jadi penggunaan obat-obatan ini, ya, amitriptilin dan mirtazapin ini lebih kepada efek samping yang didapatkan dari obat itu. Seperti kita menggunakan CTM untuk tidur atau menggunakan Antimo, ya, obat itu untuk tidur. Itu biasanya kita gunakan untuk efek sampingnya. Sehingga buktinya itu tidak terlalu banyak, ya, dan biasanya ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Efek sampingnya banyak kadang-kadang, ya. Misalnya amitriptilin kita harus pikirkan adanya efek samping untuk orang tua, aritmia misalnya. Jadi hati-hati digunakan untuk orang di atas 60 tahun misalnya. Dan tidak ada hubungan respon dengan dosis. Jadi ada orang yang bisa pakai 10 mg berhasil, ada yang pakai 50 mg amitriptilin tidak berhasil. Jadi tidak selalu bahwa dosisnya lebih tinggi maka efeknya akan lebih besar. Tidak demikian. Melatonin ini juga digunakan biasanya di awal-awal. Kalau kita melihat hormon ini dikeluarkan oleh glandula pineal, dan kalau kita berbicara tentang gangguan tidur, maka pertama kali yang kita pikirkan adalah melatonin di dalam tubuh. Kenapa? Karena rasa ngantuk yang kita dapatkan pada setiap hari itu dihasilkan oleh melatonin yang keluar, yang mengalir ke pembuluh darah. Sehingga onset tidur ataupun mulai tidurnya kita dapatkan. Biasanya disekresikan sekitar 2-3 jam sebelum waktu tidur. Kalau dilihat waktu itu maghrib, habis jam 6 sore. Karena biasanya habis jam 6 sore itu mulai gelap dan otomatis jam tubuh itu akan menyesuaikan dan mengeluarkan melatonin. Sehingga yang paling penting sekarang adalah buat kita bagaimana memilih obat tidur. Ya, pada dasarnya obat tidur itu digunakan hanya untuk sementara dan membantu. Usahakan kesehatan tidurnya, higiene tidurnya itu lebih dapat. Cari obat yang waktu bekerjanya dalam tubuhnya singkat. Dosis yang digunakan kalau bisa seminimal mungkin, jangan banyak-banyak. Ya, pakai yang kecil saja dosisnya. Dan hati-hati dengan interaksi obat dan sakit medis yang dimiliki. Mengapa? Karena seringkali kalau kita ketemu pasien, itu obat udah banyak dikasih obat lagi, dia jadi bingung. Nah, perlu diperhatikan interaksi obat satu sama lain. Jangan-jangan dia pakai obat-obat tertentu yang memang bikin dia nggak bisa tidur. Atau dia pakai lagi dalam proses terapi yang lain misalnya. Nah, kita harus perhatikan juga. Sehingga harus dikonsultasikan obat ini dengan psikiater yang mempunyai kompetensi di bidang ini. Kesimpulannya adalah bahwa insomnia itu sering tidak terdiagnosis dan terobati. Ya, ini menjadi masalah yang sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan prevalensi insomnia ini bisa besar sekali, sekitar 10-15%. Artinya lebih dari 4 minggu. Mungkin orang akan bertanya, wah saya malah lebih dari 2 tahun ini mengalami hal ini. Ya, sehingga kita segera lakukan perubahan karena mengakibatkan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, mempunyai masalah dalam efek terhadap dampak-dampaknya sendiri yang tadi sudah kita jelaskan di depan. Obat penenang golongan benzodiazepin memang banyak digunakan, ada keuntungannya, ya. Salah satunya adalah murah, tapi ada kerugiannya juga, jadi harus hati-hati. Higiene tidur harus ditingkatkan. Beberapa ahli mengatakan psikoterapi ini penting. Terutama adalah kalau kasusnya itu berhubungan dengan gangguan kecemasan. Seperti ada orang yang kalau mau tidur itu perasaannya cemas, muncul negative thinking pada saat dia mau tidur. Ini penting diharapkan juga sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah. Dan penata laksanaan itu bukan cuma obat. Jadi orang nggak bisa tidur itu nggak boleh cuma obat. Perlu juga dilakukan terapi yang lainnya. Ya, tentunya ini juga sangat penting untuk dilakukan dalam kondisi dalam praktek sehari-hari. Kalau memang tidak mampu, dokter umum harusnya mulai melihat kalau dalam 4 minggu tidak ada perubahan, maka kita perlu untuk melakukan terapi yang lebih baik lagi. Saya kira demikian apa yang kita bisa berikan pada kesempatan kali ini, dan saya berharap bahwa
kuliah atau seminar yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk pendengar, para audiens yang hadir pada webinar kali ini. Dan saat ini saya sedang merekam recording ini, dan setelah selesai ini kita akan upload di YouTube, dan Anda bisa berlangganan kalau Anda ingin dapatkan YouTube saya, bisa subscribe nantinya, dicari saja di Andri atau di Google Plus juga kita bisa dapatkan email yang diberikan itu sesuai dengan email yang dikirimkan kepada saudara yang mengikuti webinar pada kesempatan kali ini. Saya rasa demikian, mungkin saya akan buka pertanyaan, ya, ada waktu sedikit untuk pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.